Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya adalah Pak Ahmad, Guru Agama Islam SDN Semalawara 1261. Kali ini Pak Ahmad akan memberikan materi dalam media ajar digital ini, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap negara kita. Sama-sama ya. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap negara kita. Sama-sama ya. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap negara kita. Sama-sama ya. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap negara kita. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita melantunkan sholawat busro bersama-sama agar kita dalam pembelajaran ini dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. oleh Allah untuk menuntut ilmu dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita melantunkan sholawat busro bersama-sama agar kita dalam محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Mari kita melantunkan sholawat busro bersama-sama agar kita dalam pembelajaran ini dimudahkan
oleh Allah untuk menuntut ilmu dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita melantunkan sholawat Allahumma salli agar kita dalam pembacaan wa ini sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil agar kita dalam pembacaan ini akhirah. dimudahkan oleh Allah untuk anak-anakku semuanya. Capaian pembelajaran dalam materi kali ini adalah peserta didik mampu menceritakan kondisi Arab pra-Islam masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah, dan membangun kota Mekah. Tujuan pembelajaran yang diambil Pak Ahmad adalah menceritakan kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Angkat tangan yang tahu. Ya, bagus. Lalu, kira-kira peristiwa apa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Ada yang tahu? Anak-anakku semuanya, silakan lihat film ini ya. Perhatikan baik-baik. Anak-anakku semuanya, silakan lihat film ini ya. Perhatikan baik-baik. Bang, tukang tempel ban di mana ya di daerah sini? Aduh, Film kalau tukang tempel di sini nggak ada lah bang. Kalaupun ada, kita harus jalan lagi di sana. Anak-anakku Sekitar 30 menit lah kalau jalan. Film ini ya, perhatikan baik-baik. Anak-anakku semuanya, silakan lihat film ini ya. Dut, perhatikan sini, Dut. baik-baik. Ki, Anak-anakku mau kemana semuanya, kau, Dut? silakan lihat. Oh iya, kau kerja apa sekarang, Dut? Ini ya, Aku perhatikan sekarang baik-baik. buka usaha, Ki. Alhamdulillah, bukan tempel Anak-anakku ban. semuanya, silakan lihat Tukang tempel ban nggak ada faedahnya, mending kau mulung bersihkan ini kotoran-kotoran yang ada di sekitar sini lah, nggak ada Anak-anakku faedahnya lah tuh tukang tempel ban lah. lihat. Buat malu aja gua. Perhatikan baik-baik. Anak-anakku semuanya, silakan lihat film ini ya. Ayo anak semuanya berdiri. Kita baca tulisan di bawah ini ya. Kita
semuanya berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Nah, Pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah, dipimpin Abraha yang sombong dan pongah, berbondong berjalan dari negeri Yaman, lalui padang pasir sampailah di Mekah. Namun semua gagal, langkahnya terhenti, diserang oleh burung-burung ababil. Batu membara menghancurkan mereka, bagaikan daun ulat memakannya. Pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah, dipimpin Abraha yang sombong dan pongah, berbondong berjalan dari negeri Yaman, lalui padang pasir sampailah di Mekah. Namun semua gagal, langkahnya terhenti, diserang oleh burung-burung ababil. Batu membara menghancurkan mereka, bagaikan daun ulat memakannya. Didorong ke belakang semuanya agar luas. Suatu ketika ada seorang raja dari Yaman, namanya Abraha. Dia ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Kenapa? Karena dia tuh iri kepada kota Mekah yang saat itu ramai dikunjungi orang, sementara negerinya Yaman tidak dikunjungi orang. Nah, oleh sebab itu Abraha kemudian membangun tempat ibadah yang megah, besar dan tinggi di negeri Yaman. Dengan harapan nanti kalau sudah jadi, maka orang-orang akan beralih ke negeri Yaman. Namun apa yang terjadi ketika selesai pembangunan dan megah bangunan itu, ternyata orang-orang masih tetap suka ke Ka'bah, ke Mekah. Akhirnya Raja Abraha kemudian mengumpulkan pasukannya dan hendak berangkat menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Abraha beserta pasukan bergajahnya berbondong-bondong berjalan bersama dari Yaman menuju kota Mekah yang jaraknya lebih dari 1000 km. Perjalanan berhari-hari. Dan di tengah jalan pun mereka beristirahat. Ketika hendak sampai di kota Mekah, ternyata gajah-gajah, hewan gajah itu tiba-tiba berbalik arah dan duduk tidak mau melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat Raja Abraha marah dan menyuruh pasukan-pasukannya membangunkan gajah-gajah itu. Namun apa terjadi? Gajah-gajah itu tetap diam dan tidak mau berjalan kembali. Tiba-tiba langit gelap dan datanglah burung ababil dari ujung langit. Kuak, kuak, kuak. Banyak sekali burung ababil itu. Dan ternyata burung ababil itu membawa sesuatu di kaki, di mulutnya. Suatu kecil yang menyala. Ternyata itu adalah batu api dari neraka.
batu api itu dijatuhkan ke Abraha dan para pasukan-pasukannya, sehingga tubuh mereka kemudian menjadi bolong-bolong seperti daun dimakan ulat. Akhirnya niat Raja Abraha bersama pasukannya tidak berhasil untuk menghancurkan kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Nah, anak-anakku semuanya, setelah peristiwa tentara bergajah ini, 40 hari kemudian lahirlah manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut dengan tahun gajah. Nah, anak-anakku semuanya, silakan kalian berkelompok seperti tulisan Pak Ahmad di slide ini. Silakan. Nah, anak-anak, Pak Ahmad mempunyai LKPD ya. LKPD ini silakan nanti kalian gunting, lalu kalian tempelkan di kertas karton. Urutkan gambar-gambar ini sesuai cerita yang tadi. Dan di bawahnya yang putih-putih ini, tuliskan ceritanya kembali secara urut. Tidak boleh ada yang terlewati ya. Jadi anak-anak saya suruh membuat sebuah gambar berurut, yaitu merangkai gambar tentang cerita pasukan Abraha tadi. Ya anak-anakku semuanya, sekarang tiba saatnya kita presentasi, membaca hasil diskusi masing-masing kelompok. Dan kelompok lain silakan mendengarkan dengan baik dan nanti bisa memberi komen atau memberi masukan dan saran. Jadi anak-anak, satu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pasukan bergajah ini adalah kesombongan pasti akan kalah, atau kesombongan itu bisa membuat diri itu merugi. Seperti cerita tembel ban yang di depan tadi, ada orang yang sombong, menghina temannya yang berprofesi sebagai tembel ban. Dan akhirnya dia kemudian bannya bocor dan dia sadar bahwa tukang tembel ban itu juga profesi yang mulia dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, kita sebagai anak, sebagai teman, sebagai orang tidak boleh sombong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah usai. Marilah kita berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.